akan dipertemukan kembali dengan Ramadan yang akan datang. Tapi kita berharap, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita dipertemukan kembali dengan Ramadan yang akan datang. Karena barangkali selama kita menjalankan ibadah saum Ramadan yang kemarin, banyak kekurangan-kekurangan, sengaja ataupun tidak disengaja, disadari ataupun tidak disadari. Maka pada hari ini kita bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bawah sinaran mentari yang menghangatkan tubuh kita, yang menghangatkan badan kita, dengan maksud dan tujuan yang sama, yaitu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Ramadan ini, tahun ini berakhir dengan fitrah, sesuai dengan apa yang kita cita-citakan, sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita ingin meraih menjadi hamba-hamba yang la'allakum tattaqun dan hamba-hamba ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Satu ayat di ujung ayat 183 surat Al-Baqarah tersebut, itulah yang menjadi target kita melaksanakan ibadah saum. Dan juga di ujung hadis, kita menjalankan ibadah saum bukan hanya sekedar menahan lapar dari makan, menahan haus dari minum, dan menahan syahwat kita, tetapi kita ingin menjadi hamba-hamba yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para hadirin ikhwat iman rahimakumullah, manusia pada asalnya suci, bersih, tak bernoda, apalagi berdosa. Sebagaimana dijelaskan di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Kullu mauludin yuladul ala fitrah." Setiap manusia, setiap bayi yang dilahirkan ke alam dunia ini dalam keadaan suci. Maka tidak ada manusia yang dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan membawa dosa. Semua manusia dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan fitrah sebagai manusia. Artinya suci, bersih, tak bernoda, apalagi berdosa. Namun demikian, faktor lingkungan yang kemudian mempengaruhi hingga ia menjadi seorang muslim ataukah menjadi seorang non-muslim, sebagaimana dijelaskan pada lanjutan hadis tersebut dengan ungkapan fa'abawahu, tergantung orang tua.
Yang dimaksud fa'abawahu dengan terjemahan di sini yang disebutkan orang tuanya ternyata bermakna luas. Karena punya keyakinan setiap orang tua tidak menginginkan anaknya menjadi anak yang durhaka. Semua orang tua menginginkan, mempunyai cita-cita ingin menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Maka dengan itu, tugas sebagai orang tua untuk menjaga kesucian anak itu bukan hanya sekedar membesarkan anak dengan makan, bukan hanya sekedar membaguskan anak dengan pakaian, tapi ada yang lebih penting, tanggung jawab kita sebagai orang tua agar terjaga kesucian anak tersebut adalah dengan pendidikan agama. Para hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Karena apa? Karena manusia berasal dari zat yang suci, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena kesucian manusia inilah Allah Subhanahu wa taala kemudian memuliakan manusia dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat ke-70. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad karamna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa fadalnahum ala kasirin mimman khalaqna tabdila. Sesungguhnya telah kami muliakan anak keturunan Adam, lalu kami tempatkan mereka baik itu di daratan dan di lautan. Kemudian kami beri mereka rizki dari jalan-jalan yang terbaik. Kami unggulkan derajat mereka dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Untuk menjaga harkat derajat manusia, maka Allah menurunkan aturan di dalam Al-Quran dan Allah mengutus Rasulullah agar manusia terjaga dari derajat-derajat yang akan merendahkan manusia. Karena manusia adalah makhluk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Salah satu yang membedakan manusia dianggap sebagai makhluk yang paling mulia, salah satunya adalah manusia diberi akal dan pikiran. Maka dengan itu, gunakanlah akal pikiran kita sebagai manusia, makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin ikhwati iman rahimahullah, kelahiran manusia yang suci lalu berubah menjadi sosok-sosok yang beragam. Ada yang teguh mempertahankan kesuciannya, ada yang berubah menjadi kotor lalu menyucikan diri, dan ada pula yang kotor tapi tidak mau membersihkan kotoran-kotoran dosa itu hingga kematian menjemputnya. Semua itu adalah proses-proses yang pasti dialami dan dilalui oleh semua manusia di alam dunia ini. Karena apa? Karena dunia adalah ladang proses yang menentukan arah dan tujuan manusia ke tempat asalnya semula, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Menghadapi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kekotorannya
Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya tidak akan dapat menerima hamba-hambanya yang berjiwa kotor, yang diselimuti dengan dosa-dosa. Allah hanya menerima jiwa-jiwa yang tenang dan bersih. Di dalam Al-Quran surat Al-Fatih ayat ke-27 sampai 30 Allah berfirman, Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hak yang puas lagi diridhoinya. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku. Wadkhulil jannati, masuklah ke dalam surga. Itulah orang-orang yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan kesucian, dalam artian akal dan pikirannya digunakan untuk mentaati apa yang telah diaturkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah, yang didasari dengan keimanan. Seperti halnya tadi, saum yang mendapatkan ghufirallahu ma taqaddama min dzambi adalah dengan imanan wahtisabah. Dikarenakan saum dasarnya iman dan penuh pengharapan, maka saumnya bukan hanya sekedar memindahkan jamatan, bukan hanya sekedar nahan lapar dan hausnya saja, tapi ada maksud dan tujuan yang harus kita raih. Maka alangkah disayangkan jika kita melaksanakan saum 1 bulan penuh, tetapi la'allakum tidak didapati ghufirallahu, luput dari genggaman kita. Kita hanya mendapatkan capek dan letihnya saja ketika menjalankan ibadah saum 1 bulan penuh. Para hadirin ikhwat iman rahimakumullah, itulah titik ujung perjalanan umat manusia sesungguhnya, menjadi hamba-hamba Allah yang suci kembali setelah melewati berbagai macam cobaan dan godaan di alam dunia ini. Karena selama manusia hidup tidak akan lepas dari ujian, tidak akan lepas dari cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saum merupakan salah satu alat untuk membimbing orang-orang beriman ke jalan kesucian yang hakiki. Karena dalam ibadah ini, seorang yang bersaum berpotensi besar mampu meraih kesuciannya kembali. Maka alangkah sayangnya jika predikat kesucian ini tidak dijaga, tidak diriksa oleh kita. Begitu masuk di bulan Syawal, jangan sampai kita ada istilah, kalau orang Sunda bilang, bagaikan kuda lepas dari gedokan, seolah-olah kita bebas. Padahal selama 1 bulan kita dididik, ditempa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ibadah kita terus meningkat kualitasnya, terus konsisten, terus istiqomah untuk menghadapi masa-masa yang akan datang. Maka alangkah sayangnya jika kesempatan 1 bulan kemarin tidak kita manfaatkan, tidak kita jalani ibadah tersebut,
Maka hari ini, detik ini, kita memohon bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita betul-betul menjadi hamba-hamba yang termasuk ke dalam la'allakum tattaqun dan juga meraih ghufirallahu ma taqaddama mindan. Para hadirin ikhwat iman rahimakumullah. Namun nafsu di bulan Ramadan oleh kita dikekang semaksimal mungkin untuk menahan, menghindari godaan-godaan yang akan merusak terhadap tatanan ibadah kita selama bulan Ramadan. Ketika nafsu sudah terkontrol, jiwa kita akan mudah terisi penuh dengan sinaran cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Suci. Oleh karena itu, orang yang bersaum, yang sukses hakikatnya ialah telah meraih kebahagiaan sejati. Karena telah menemukan kesuciannya kembali. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah qala, Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khuluqu fami shaim atyabu indallahi min rihil miski. Bau mulut orang yang saum lebih wangi di sisi Allah daripada wangi minyak kasturi. Wasaimi parhatani parhatun inda fitrihi wa parhatun yauma qiyamah. Dan orang yang saum itu memiliki dua kebahagiaan. Yang pertama, kebahagiaan yaitu ketika berbuka saum. Dan kebahagiaan yang kedua adalah ketika kita bertemu, bertatap muka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di akhirat. Inilah salah satu motivasi apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ternyata orang-orang yang menghadap ke Allah membawa pahala saum sesuai dengan dasar imanan wahtisaban, bukan hanya sekedar kita bertatap dengan Allah. Itulah salah satu kebahagiaan kita. Buah dari jerih payah kita selama hidup di dunia melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dasarnya imanan wahtisaban. Para hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Bahagia ketika sukses menyucikan jiwanya dengan saum, dan juga bahagia ketika kesucian jiwa itulah yang mampu mempertemukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Suci. Maka dengan itu, mudah-mudahan dengan berkumpulnya di sini bukan hanya sekedar kumpulan biasa, tetapi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar betul-betul kesucian kita bisa terjaga sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin iman rahimakumullah, barangkali itu yang dapat sampaikan pada kesempatan kali ini. Aku berlihada wa astagfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.